Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup ya hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Ia memberi kemenangan bagi kita. Tanda cintanya Yesus, Ia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup ya hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Ia memberi kemenangan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup ya hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Ia memberi kemenangan bagi kita. Ia memberi kemenangan bagi kita. Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, pujian tadi menggambarkan bagaimana Allah bangkit dan menang bagi keselamatan manusia. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini akan kita dengar bersama-sama di dalam kitab Mazmur 51, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ini menjadi doanya Daud. Ketika saat itu Daud ditegur oleh Nathan karena dosa pelanggarannya. Daud sadar betul bahwa tanpa Allah, dirinya tidak mungkin disucikan. Bahwa tanpa kasih Allah, tanpa pertolongan dari Tuhan, dia juga tidak mungkin diselamatkan. Yang bisa menebus, menyelamatkan hidupnya hanyalah Allah. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ada sebuah cerita tentang sebuah jam yang dibuat cukup lama. Jam ini sudah menjadi tua, beberapa gigi-giginya sudah mulai berkarat, sehingga jam ini kemudian diletakkan oleh pemiliknya. Selama bertahun-tahun jam ini berada di kota. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Jam ini kemudian dibawa kepada tukang yang reparasi jam. Sebenarnya dia hendak membuangnya. Lalu tukang reparasi jam mengatakan, boleh nggak? Kalau jam ini aku minta, akan kuperbaiki supaya jam ini hidup. Lalu kata sang pemilik mengatakan bahwa jam ini sudah rusak, sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi kalau kamu bisa memperbaikinya ya silahkan, kamu pakai saja. Dan betul, jam ini kemudian dibuka satu persatu, bagian-bagiannya dibersihkan. Dari karat-karat yang menempel, semua dibersihkan. Beberapa gigi-gigi yang nempel karena karat, coba dibersihkan satu persatu. Dan ketika ada gigi-gigi yang rusak,
Tukang reparasi jam ini dengan cekatan dia bisa memperbaiki semuanya dengan baik. Dan akhirnya ketika semuanya sudah bersih, semuanya sudah rapi, jam ini kemudian disusun satu persatu. Dan dikembalikan lagi seperti awalnya. Dan ketika kemudian diputar, apa yang terjadi? Tik, 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 tik. Jam ini kembali hidup seperti sedia kala. Jam ini kemudian bisa lagi menunjukkan waktu dengan tepat dan dia berfungsi normal sebagaimana sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apakah kita mengerti tentang ilustrasi ini? Sebab di dalam Perjanjian Lama kita juga mengenal konsep tentang Allah sebagai Deus Otiosus. Digambarkan di sana bahwa Allah itu seperti tukang jam yang kemudian membuat jam lalu dibiarkan saja. Jam itu mau mati, mau hidup, ya sudah. Allah cuma menciptakan, Allah cuma membuat. Lalu sudah. Kemudian semuanya berjalan begitu saja. Yaitu beberapa konsep tentang Deus dalam Perjanjian Lama kita bisa mengertinya. Tetapi hari ini melalui Mazmur 51 mungkin Daud juga memahami bahwa Allah sebagai Deus Otiosus. Allah yang kemudian hanya membuat manusia mengerjakannya lalu selesai. Tetapi bagi Daud khususnya, Daud memahami Allah yang berbeda. Daud memahami sebagaimana cintanya Kristus yang kemudian sekian ratus zaman kemudian hadir. Bahwa kemudian cintanya Allah itu tidak hanya sebatas Deus Otiosus, pengerja jam, pembuat jam, jamnya selesai, ya sudah, tidak. Tapi Daud memahami betul bahwa hidupnya pun ketika sudah tidak ada lagi pengharapan, sudah mati, sudah rusak begitu. Maka Daud berharap dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong dan juga memulihkannya. Bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memperbaiki dirinya. Sebab Tuhan yang menciptakannya, maka Tuhan itu jugalah yang kemudian memperbaikinya. Mengembalikan fungsinya sebagaimana aslinya. Nah karena itu, selama masa Prapaskah yang keempat ini kita juga menghayati bahwa Allah bukan Allah yang cuma tinggal diam. Allah yang cuma membuat manusia dan selesai begitu saja. Tetapi hari ini kita belajar bersama bahwa di dalam Kristus Yesus Allah itu tidak tinggal diam. Dia datang, dia hadir bahkan menjadi manusia Yesus Kristus. Dia rela untuk mati disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk apa? Untuk memberikan kehidupan baru, pengharapan baru. Manusia dari kehidupan yang lama disucikan, dipulihkan. Menjadi manusia-manusia baru. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, sebagaimana seruan Daud yang mengatakan bangkitkanlah kembali padaku kegirangan yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Biarlah itu juga menjadi seruan kita, menjadi doa kita di dalam kita menghayati masa Prapaskah ini, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan kita, memperbaiki kita, membersihkan kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia baru lagi. Karena itu, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur belajar dari iman Daud. Ketika dalam kesalahan, dalam dosa, dalam pergumulannya yang berat, Daud berharap bersandar dan berseru hanya kepada Tuhan. Dengan iman dan percayanya bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyucikannya. Bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidupnya. Dan percaya bahwa Allah yang luar biasa itu adalah Allah yang juga penuh kasih dan penyayang bagi Daud. Karena itu Bapa Surgawi, kami juga belajar dari iman Daud setelah sekian lama Kristus hadir bagi kami semua. Kami bersyukur kami mengenal iman di dalam Kristus Yesus, yaitu Allah yang tidak hanya tinggal diam dan menciptakan manusia, tetapi Allah juga yang hadir, adalah yang datang, Allah yang menjadi manusia untuk mengerti kami, bahkan menyelamatkan seluruh kehidupan kami. Supaya kami pun menjadi manusia-manusia yang baru. Karena itu Tuhan, sebagaimana seruan Daud, berikanlah kami kegirangan yang daripadamu, dan perbaharuilah kami dengan roh yang rela. Supaya dalam kasih, dalam sukacita, kami bersaksi tentang kehadiranmu dalam penuh iman. Bahwa Allah itu, Allah yang datang,
mengasihi seluruh ciptaan, dan mau menyelamatkan seluruh dunia ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Allah tidak hanya berhenti sebagai Deus Otiosus, Allah yang berhenti menciptakan dan sudah tidak. Di dalam Kristus Yesus kita justru semakin lebih lagi mengimani Tuhan. Bahwa Allah itu Allah yang berkenan datang menyelamatkan siapa? Menyelamatkan saudara dan saya. Allah yang berkenan memperbaiki, Allah yang berkenan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Karena itu bersukacitalah, bersandarlah, dan hanya percayalah di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah senantiasa, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup ya hidup, Yesus penebus dosa. Kalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Ia memberi kemenangan bagi kita. Tanda cintanya Yesus, Ia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit ya bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup ya hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Ia memberi kemenangan